Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir di masjid yang kita cintai ini. Tak lupa salawat beriring salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa memperpanjang mukadimah, mari kita masuki acara pertama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji John Effendi LCMA yang bertemakan menjaga lisan sebagai jalan keselamatan. Bagi adik-adik agar dapat mencatat dan menyimak tausiah Ustaz, karena di akhir tausiah nantinya akan diadakan kuis berhadiah. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Depannya jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allama baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati pengurus Masjid Al-Falah Munawwarah serta jajaran, yang kami hormati Bapak, Ibu, para jemaah Masjid Al-Munawwarah, yang kami muliakan anak-anak kami yang hadir pada malam hari ini, yang sangat kami muliakan. Baik anak-anak kami yang puasa hari ini, angkat tangan yang masih puasa hari ini. Sudah masih ada. Malam nggak bisa lagi. Ada yang suka diangkat, malas saja. Coba nih, anak-anak kami yang puasa hari ini. Yang hari ini. Masih ada. Atau anak-anak kami yang orang tuanya puasa hari ini, alhamdulillah masih ada Bapak. Angkat tangan anak kami yang orang tuanya ke masjid malam ini. Sedikit Pak. Baik. Betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita terima pada hari ini. Tentu nikmat iman kepada Allah, nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita, dan nikmat kesempatan sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di masjid Allah tercintai dalam melaksanakan sebuah ibadah kepada Allah, sholat Isya, tarawih, dan secara berjamaah. Selamat kepada kita tercinta Habibina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak rahmatullah, tidak ada satu ibadah, baik itu ibadah yang dilaksanakan dengan cara fisik, yaitu disebut dengan jasadinya, atau ibadah yang menggunakan harta benda atau disebut dengan maliyah, kecuali ada hikmahnya.
Maka Imam Syaukani menyebutkan bahwa puncak dari sebuah ibadah itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata terangkum dalam hukum Islam kita. Ketika Allah berikan dalam surat Al-Baqarah ayat 1-3 itu, A'udzu billahi Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa itu pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, wa yuqimuna as-salah, orang yang mendirikan salat. Itu intinya adalah ketakwaan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan juga orang yang menginfakkan harta sebagian yang Allah rizkikan kepada mereka. Ketika kita sebutkan tentang puasa Ramadan, Allah firman dalam Al-Baqarah 1-3 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika haji, justru Allah sebutkan lagi dalam surat Al-Baqarah 197 itu, ujung ayatnya apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian itu, dan sebaik-baik itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, apa ketakwaan itu? Ketakwaan itu adalah itu yang disebut dengan akhlak. Itu akhlak itu. Maka puncak dari sebuah ibadah kepada Allah, ketakwaan artinya adalah akhlak. Nah, salah satu akhlak yang dianjurkan dalam agama kita adalah hifzul lisan, menjaga lisan. Coba, apa itu hifz? Hifz itu artinya kan berasal dari kata hafaz, dipelihara. Maka kalau ada orang yang mendapat yang punya barang, kalau dia jaga subhanallah, dia tak mau kotor, dia tidak mau tercemar, dia tidak mau disentuh oleh orang lain, dia disimpan baik-baik, itu namanya dipelihara. Itu namanya hifz. Sama dengan orang yang tidur Quran, hifzul Quran itu adalah orang yang memelihara Quran itu, terpelihara bacaannya, terjaga semua Al-Quran, terjaga hafalannya, subhanallah, terjaga qiraatnya. Itu yang namanya. Nah, dan apa itu lisan? Ternyata lisan itu adalah dalam kamus lisanul Arab yang dikarang oleh Ibnu Mansur. Apa kata beliau? Lisan itu adalah jarihatul kalam, sebagian anggota tubuh yang mengeluarkan perintah. Kalau kita bertepuk tangan, yang keluar apa? Bunyi. Iya, bunyi bagus sekali. Tapi kalau lisan, lidah, yang kalau dia diucapkan, maka dia akan mengeluarkan kata-kata. Itulah yang disebut qaul, perkataan. Dan Al-Quran, subhanallah, ternyata kata lisan itu diulang oleh Allah sebanyak lebih kurang 25 kali. Coba dalam surat Al-Baqarah itu, alam naj'al lahu aynayn wa lisana wa shafatan, subhanallah wa hadimah. Adakah tidak kami jadikan untuk kamu dua mata, dan juga lidah, wa shafatan, juga dua bibir, subhanallah, bibir kamu. Kaum muslimin rahimakumullah, maka lisan, lidah itu adalah semua yang adalah merupakan anugerah yang mana Allah yang terbesar untuk kita.
bisa anaknya untuk berbicara itu berapa biayanya di terapi? Berapa banyak orang yang tak bisa bicara, dia bisu, diobat sampai ke luar negeri dia tak bisa. Untung kita ini Allah berikan kita lisan yang bisa untuk kita gunakan, subhanallah, alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, karena lisan ini adalah penting untuk kita, justru Allah jaga itu. Allah jaga. Allah berfirman dalam surat Al-Qaf ayat 18. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Saking Allah jaga, ma yalbizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun bicara, perkataan yang kamu ucapkan kecuali dicatat oleh malaikat atid dan raqib berarti subhanallah. Itu kan dijaga namanya. Itu lisan itu. Bapak Ibu yang kami hormati, justru dalam semua ibadah kita itu sarana dasarnya adalah lisan kita. Coba membaca Al-Quran itu dengan apa? Lidah kita. Dengan lidah kita banyak mendapat pahala pada Allah Subhanahu wa taala. Man qara'a harfan min al-Quran falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Subhanallah. Berapa banyak pahala yang diberikan kepada kita dengan membaca Al-Quran itu dengan apa? Dengan lidah kita. Apakah tidak dengan lidah kita itu kita berhubungan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang menimbulkan, yang menyalurkan, yang menghasilkan pahala-pahala yang besar? Apa kata baginda Rasul? Kalimatani kalifatani ada lisan. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan kita, oleh lidah kita. Wa fakilani wa fakilani fil mizan, justru yang dan itu yang tidak berarti justru bisa timbangan bisa Allah Subhanahu wa taala. Wa hibatani ila rahman, justru Allah cinta kepada dua kalimat itu. Apa ya? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Saya ulangi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah. Pahala kita seperti disebutnya tadi. Apakah tidak dengan kita berdakwah dan bernafas berpahala subhanallah? Dan bisa kita berdakwah. Apakah kita tidak akan berpahala dengan seorang kepada baginda Rasul? Berapa banyak pahala para dosa kita dan guru-guru kita? Itu apa? Mengajar dengan lisannya, dengan lidahnya diajarkan ilmu itu. Betapa banyak dari kita yang mendapat pahala dengan berdoa kepada Allah dengan apa? Dengan lisan kita, dengan lidah kita. Betapa banyak kata baginda Rasul yang Nabi sebutkan, siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah dalam jannah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, dia seperti itu. Dengan apa? Lisannya, dengan lidahnya. Subhanallah. Sebaliknya, justru dengan lidah itu banyak amalan kita yang tidak sah dengannya, mengurangi pahala kita. Apa contohnya? Sholat Jumat misalnya. Sholat Jumat itu kalau sudah khutbah naik mimbar, tak boleh kita berbicara. Siapa yang berbicara lawo, tak ada pahala Jumatnya. Itu dengan lidahnya. Siapa yang sholat dan bicara dengan sengaja, maka mati sholatnya. Pas Ramadan, apa kata baginda Rasul? Man lam yada qawlan dhuri wal amalati falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'am wa syarab. Kita bertanya, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata kotor, berdusta pada dia berpuasa Ramadan, maka Allah tak butuhkan
kepada dia tinggalkan makanan dan minumannya. Itu apa tuh? Lidah juga, kena lidah. Karena konten tentang masalah zakat. Nah, zakat infak bisa nggak dengan berkatakan itu mengumpulkan pahala? Bisa. Apa kata Allah? Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang baik dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada sedekah yang ria, yang menyakiti orang lain. Maka apa itu sum'ah? Sum'ah itu berasal dari kata sama, yang artinya memperdengarkan. Misalnya tadi saya itu berzakat pada itu sebanyak 30 juta. Itu yang apa? Dengan lidahnya. Lidahnya. Itu namanya sum'ah, memperdengarkan amal-amal itu kepada orang lain. Kalau ria, itu tidak memperlihatkan amalnya. Bapak Ibu yang kami hormati, haji, bisakah haji itu tidak bagus hilang baunya dengan lidahnya? Bisa. Allah berkata dalam surat Al-Baqarah 197 itu, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat, faman farada fihi al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Subhanallah. Itu kan seperti itu. Siapa yang haji tapi dia berkata-kata kotor, dia kita jorok, wal fusuk atau fasik hajinya, tapi dia berjadal, berdebat-debat dia untuk haji itu kenapa? Dengan lidahnya itu, dengan lidahnya. Kata lidah ini bisa untuk membatalkan pahala-pahala yang kita lakukan. Bapak Ibu rahimahullah, berjual beli bisa nggak harus bisa nggak berdoa dengan jual beli dengan berdosa kalau lidahnya tak menggunakan yang baik, berdusta, berbohong. Kaum muslimin rahimahullah. Nah, apa kiat-kiatnya? Kiat-kiatnya kita bisa untuk menjaga lisan kita, lidah kita. Pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa kita? Allahumma tahhir qulubana minal nifaq wa alsinatana minal kadhib. Ya Allah, sucikan hatiku dari kemunafikan. Karena orang munafik itu tersuka berbohong. Wa alsinatana minal kadhib. Dan ya Allah, bersihkan lidah dari berdusta, berbohong, bersihkan ya Allah. Yang kedua, berkatalah yang baik kalau diam. Itu yang Nabi sabdakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah pada hari akhir, maka berkatalah yang baik-baik saja. Kalau tidak, diam. Ketiga, kiat untuk menjaga lisan kita, memikirkan apa yang akan kita ucapkan. Kenapa? Karena Allah berfirman, yang kita sebutkan, yang kita omongkan sama orang lain, itu adalah Allah catat, baik buruknya catat. Maka tidak ada berbicara kita yang tak ada mengandung pahala. Mengajak orang pahala, menolong orang yang kita katakan pahala, menunjuk alamat kepada orang pahala, berzikir pahala, semuanya pahala. Tidak ada bicara yang kita menyinggung orang lain dengan lisannya atau dengan kekuasaan atau tangannya. Kata baginda Rasul, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang menyelamatkan orang muslim yang lain, selamat muslim yang lain dari lisannya, dari kata-katanya, wa yadihi, dari tangannya. Tidak ada kata-kata yang sifatnya berdosa, bergibah, tidak.
berbohong dia tidak ada, berdusta dia tidak ada. Kenapa? Karena tetap dia menggunakan lidahnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wala yantab ba'dukum ba'd ayuhibbu ahaduhum ayyakula lahma akhihi maitan. Perkara itu janganlah kamu mengibah di antara kamu. Apakah kamu tidak ingin untuk makan daging saudaramu yang telah mati? Perkara itu dia menjijikkan. Subhanallah. Kau mesti rahmatullah. Ramadan kali ini, Ramadan yang mulia adalah momen kita sebenarnya untuk bisa menjaga lisan kita. Semoga apa yang kita ucapkan semoga tercatat sebagai kebaikan untuk kita, dan semoga kita itu Allah jauhkan kita dari lisan-lisan yang tak berguna selama puasa Ramadan ini. Mungkin itu mungkin dapat saya sampaikan. Dan untuk anak ada dua pertanyaan. Pertama untuk laki-laki dulu. Sebutkan kiat untuk menjaga lisan. Satu. Ya, silakan. Ada yang lain nggak? Kenapa? Nah, selesai ya, Pak ya. Oke. Ya. Sebutkan kiat untuk menjaga lisan kita. Satu aja. Apa doanya? Ya Allah, bersihkan lidahku dari berdusta ya. Oke, baik, terima kasih. Untuk anaknya perempuan, berapa kali Allah ulang dalam Al-Quran kata-kata lisan? Nah, perempuan, berapa kali Allah ulang kata-kata lisan dalam Al-Quran? Bisa kan? Ayo, maju di mana? Maju. Pergi sini aja. Gak usah putar. Ya, silakan. Nah. 25 kali. Berapa? 25 kali. Betul kalau nggak salah. Ya, benar. Benar. Ini sampai sana, Ustaz? Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada yang menonton kita semua. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.